Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saudara kami calon mempelai putri warga negara Indonesia mau nikah dengan calon mempelai putra warga negara asing yang dilangsungkan di California di USA. Terus mungkin bisa menjelaskan beberapa persyaratan yang bisa harus dilengkapi. Apa mungkin bisa dilangsungkan pernikahan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri, Bapak? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip di Undang-Undang Pernikahan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memang mengenal istilah pernikahan campuran. Pernikahan campuran dimaksud itu pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing non Indonesia, seperti itu. Bukan pernikahan campuran agamanya satu campuran. Jadi prinsip campurannya adalah campuran kewarganegaraan. Jadi boleh orang Rusia, orang Jepang, Belanda, Inggris, Prancis dan lain-lain nikah di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang seagama. Konteksnya undang-undang perkawinan kan menampung juga yang Islam dan non-Islam. Nah, terkait dengan pencatatannya, bisa nikah di Indonesia yang dicatat oleh PPN atau Kepala KUA atau di luar negeri. Di luar negeri kita punya pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di kedutaan atau konsulat jenderal kita di luar negeri. Oke, nanti kalau misalnya pernikahan warga negara Indonesia itu dengan warga negara asing tadi dilaksanakan di luar negeri dengan aturan undang-undang kita, Undang-Undang 74. Artinya gini, misalnya orang Indonesia nikah dengan warga negara asing di luar negeri, tetapi dicatat dengan undang-undang kita. Bukan maksudnya dia nikahnya di Amerika, dicatat dengan undang-undang Amerika. Karena itu nanti akan beda undang-undangnya. Karena kita nggak tahu, karena tidak setiap negara itu punya aturan untuk pencatatan pernikahan. Tidak semua negara. Jadi yang menikah dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 otomatis mengikuti aturan yang turunan dari undang-undang itu, dari Perpresnya, kemudian dari dari PMA-nya, dari KMA-nya. Nah, terkait dengan yang tadi warga negara Indonesia yang mau nikah di luar negeri dengan warga negara asing yang harus juga seagama, konteksnya ini beragama Islam, maka dia harus yang pertama ngurusi N1 model keterangan untuk nikah dari desa dan kelurahan atau kelurahan, kemudian dibawa ke KUA kecamatan untuk nantinya mendapatkan surat keterangan nikah di luar negeri yang menerangkan bahwa surat keterangan atau boleh rekomendasi formatnya. Jadi rekomendasi bahwa si A ini dengan data lengkap sesuai dengan yang tercantum di N1, dia bawa ke KUA untuk diberikan surat keterangan atau rekomendasi untuk nikah di luar negeri. Nah, nanti disampaikan satu tadi, karena di luar negeri nikahnya, maka dia harus sudah punya nanti paspor sama visanya kan. Nah, harus ngurus paspor visa dulu, dilampirkan juga. Nah, nanti setelah dibawa ke KUA, dibawa ke Ditjen Bimas Islam di Kementerian Agama Pusat di Jalan Tamrin 6 Jakarta di lantai 9. Ya, nanti di sana mendapatkan legalisasi atau pengantar untuk dia nikah di luar negeri itu. Jadi persyaratannya fotokopi KTP atau surat keterangan domisili, kemudian model N1, fotokopi paspor dan visanya nanti. Terus kemudian asli dan fotokopi sudah dilegalisir sebanyak 3 lembar, surat keterangan nikah luar negeri dari KUA kecamatan, kemudian fotokopi dan asli N1, N2 dan N4, terus apabila dikuasakan maka wajib memberikan surat keterangan bermaterai 6.000, sekarang 10.000 berarti ya. 10.000. Dan fotokopi KTP yang diberi kuasa pada pemberi kuasa. Dan itu tadi dibawa ke Kemenang Pusat di Ditjen Bimas Islam Jalan Tamrin lantai 9. Kasus yang kami akan laksanakan ini, Bapak, mempelai putrinya adalah WNI, Bapak. Terus kalau prosedur seperti yang
dengan sebutkan tadi berarti wali nikahnya harus berangkat ke luar negeri apa bisa cuma di Indonesia untuk mengikuti Yeah. melalui visual telekomunikasi mungkin via Zoom? Ya, di undang-undang kita kan diatur rukun nikah tadi yang harus dipenuhi ketika nikah, nanti ada calon suami, istri, kemudian wali nikah, 2 saksi dan ijab kabulnya. Nah, saksi selama si calon nanti perempuan itu punya saksi kan, punya wali, itu kan harus sesuai urutan orang tuanya, bapaknya, bapak kandung, kemudian naik ke atas kayak kandung dari jalur ayah. Kemudian saudara kandung yang seayah seibu, baru dan urutan-urutan yang lainnya. Nah, perihal ketika nanti nikah di luar negeri, mungkin karena ada halangan tidak bisa nikah di mana, tidak bisa ngikut ke luar negeri, itu sebetulnya ada yang bisa disikapi di situ, itu namanya taukil wali bil kitabah. Ya, dia mewakilkan kepada, nah ini kepadanya yang harus jelas dulu. Disebutkan di taukil wali nanti dia itu mewakilkan kepada siapa. Nah, saran saya dicari informasi dulu yang jelas. Di California itu ada nggak misalnya posisinya di kedutaan atau konsulat jenderal. Nah, kalau misalnya berbunyi konsulat jenderal RI di California, maka nanti taukilnya kepada pegawai pencatat nikah pada konsulat RI di California. Gitu. Taukil wali nanti diucapkan di depan kepala KUA domisilinya dia sekarang sesuai KTP, kemudian ada saksi. Indonesia berarti, Pak? Iya, boleh seperti itu. Jadi tidak harus hadir, daripada misalnya kita memaksakan untuk wali kemudian akad-nikahnya secara pakai media telekonferensi atau yang lain-lain, karena lepas dari perspektif fikihnya belum diatur di pencatatan nikahnya. Jadi lebih aman bagi kita kalau kasus seperti itu sekalian taukil wali bil kitabah. Ya, jadi misalnya toh nanti ketika akad nikah itu mau di live streaming atau direkam atau gimana, di misalnya video call, kemudian walinya menyaksikan, monggo. Tapi menyaksikan ya, tapi ketika prosesnya itu secara administratif harus melalui taukil wali bil kitabah. Itu lebih enak, lebih sesuai aturan maksudnya enaknya. Tapi tetap seperti yang jenengan ungkapkan tadi harus memenuhi persyaratan seperti N1 yang harus. Nanti walinya tadi diperiksa di KUA, kemudian sekalian diikrarkan taukil wali bil kitabah di depan saksi 2 orang dan di depan PPN atau kepala KUA-nya. Kepala KUA. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak. Kasus yang kami hadapi niki, sepupu kami sudah mendaftarkan pernikahannya di pejabat yang bertugas entah apa namanya saya juga lupa, yang berkedudukan di California tersebut. Jadi kami sudah mendapatkan sertifikat marriage dari pejabat yang bersangkutan. Apa mungkin sertifikat marriage ini dicatat kembali di KUA untuk mengeluarkan buku nikah versi Indonesia, Bapak? Sertifikat marriage. Nah, jadi dia sudah menikah di sana. Iya, sudah mendapatkan sertifikat marriage. Tapi mungkin secara Islami belum. Nah, itu kan gini, karena kembali kepada undang-undang kita. Orang boleh, kalau hak privatnya ya boleh dia nikah di mana saja dengan siapa saja. Hak privat itu ya. Tapi kalau misalnya kembali ke hukum negara, berarti ketika dia masuk ke ranah pernikahan ya tadi aturannya di Undang-Undang 1 tahun 74. Nah, jadi warga negara Indonesia nikah di luar negeri pilihannya 2 tadi. Dengan campuran itu pilihannya 2, dia nikah di Indonesia atau dinikah di luar negeri, tapi dua-duanya tetap pakai Undang-Undang 1 tahun 74. Artinya persyaratannya sama. Nah, kalau dia itu
itu kemudian mendapatkan sertifikat marriage itu lembaga yang mengeluarkan itu mana, lembaga apa misalnya, kemudian kita nggak tahu juga kan, karena bunyinya sertifikat of marriage misalnya, sertifikat pernikahan itu kalau pakai perspektifnya lembaganya itu mungkin ya, kalau dilaksanakan dengan secara agama non muslim kita nggak tahu juga kan. Nah, jadi menurut saya tetap kita harus mengikuti Undang-Undang 1 tahun 2004 itu. Harus dari bawah seperti N1 dan sebagainya. Oke Bapak, matur sembah nuwun atas jawaban konsultasi kami. Insya Allah kami akan melengkapi prosedur tersebut, tapi tidak bisa dilakukan mungkin dalam waktu yang dekat nih Pak. Terus rencana pernikahan saudara ini tanggal 2 Desember depan nih